Kalau kereta Wush itu datanya kurang kuat tuh, Prof. Dia bilang bahwasanya. Terus Prof. Mahfud kan sebelumnya di podcast sempat menyinggung juga soal maksudnya bisa jadi ini jadi pertukaran juga nih di Laut Cina Selatan tersebut kan, dan itu dibantah sama Luhut terlalu jauh katanya. Ya mungkin terlalu jauh, tapi yang bilang itu kan Agus Pambagio dan Antoni Budiawan, bukan saya. Saya justru mengulas Antoni Budiawan dan Agus Pambagio yang bilang di Nusantara TV bahwa yang terjadi seperti itu, pemecatan Yonan kemudian sudah ditolak dan sebagainya, dan itu risikonya bisa seperti Sri Lanka, pelabuhan diambil karena tidak bayar hutang kan gitu. Itu yang bilang Agus Pambagio. Yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ. Sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Udah gitu ya. Sama satu lagi Prof. Satu lagi Prof soal ini berarti. Sementara itu Presiden ke-7 RI Joko Widodo melengos begitu saja saat dimintai tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang telah mencapai triliunan rupiah. Jokowi tidak mau berkomentar dan memilih membalikkan badan. Masih dalam momen Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM Jogja, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat ditanya wartawan ya terkait kereta cepat Wush, dan alih-alih menjawab pertanyaan wartawan itu, Jokowi hanya tersenyum saja dan seperti yang kita lihat lebih memilih memenuhi permintaan foto dan menyapa warga yang meminta berjabat tangan, menyapa salam kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ya, ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalapi sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Jogja. APBN gimana Pak? Tanggapannya Wush yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Wush Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak. Harapan untuk Fakultas Kehutanan Pak. Terima kasih masih bersama kami di Sindo Prime. Pemirsa, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal penyelesaian utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Wush. Jadi Luhut mengungkapkan pemirsa, masalah utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Roslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit kepres tentang hal itu. Kita tinggal nunggu kepres saja, ada kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan. Karena dulu saya inganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Dipakai dividen. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto merespon adanya dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Setio meminta setiap dugaan tindak pidana korupsi harus punya data pendukung. Mahfud bilang di podcastnya Wush itu ada dugaan markup dari 17 juta per kilometer sampai ke 52. Itu gimana Pak KPK Pak temuan? Ya, sampai sekarang sih belum berinformasi ya. Intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari saya. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu. Ya, kita inginnya ada solusi dan utang bisa dibayarkan dengan lancar, di mana pertanyaannya saling lempar kewajiban bayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung malah terjadi. Menteri Keuangan tetap tidak mau bayar utang PT KCIC gunakan APBN.
Pasca beroperasi, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Utang ratusan triliun itu tak hanya menjadi beban bagi konsorsium BUMN yang terlibat, namun juga membuat pemerintah pusing 7 keliling. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa enggan membayar utang proyek kereta cepat menggunakan uang APBN. Menteri Koboi ini dengan tegas menilai kewajiban bayar utang harus diselesaikan oleh BPI dan Antara. Begini, bukan utang yang nggak dibayar, kan pemerintah apa? Kalau dulu kan semuanya pemerintah yang tadinya begitu kan, tapi ketika udah dipisahkan dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar utangnya, dibayar tapi Danantara bukan APBN. Sikap Menteri Keuangan membuat Danantara mau tak mau harus membayar utang PT KCIC. Tak hanya utang, pemerintah dan otoritas terkait juga harus mengusut dugaan markup pada proyek ini yang membuat beban utang membengkak dan merugikan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu meski mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya menolak bayar utang WUS dengan APBN, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD ini mengingatkan akan ancaman kedaulatan bangsa akibat utang WUS yang terus membengkak. Jadi Mahfud meminta Purbaya untuk cari jalan keluar dan serta negara menyelesaikannya secara hukum. Mengancam masa depan kedaulatan kita, bangsa kita, rakyat kita dan sebagainya, karena ini hutang yang sangat besar dan sangat aneh, merupakan satu bisnis B2B, bisnis to bisnis, BUMN dan BUMN sana. Tetapi sekarang hutangnya bertambah terus. Bunga hutangnya aja setahun itu 2 triliun. Bunga hutang saja? Bunga hutang saja. Sementara dari tiket hanya mendapat maksimal 1,5 triliun. Jadi setiap tahun bertambah kan? Berbunga terus, negara nombok terus. Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Oh, okay. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Ya, memang di tengahnya dari dulu Cina ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS dengan APBN. Jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita. Karena kalau betul nanti sampai misalnya Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud. Jangan sampai itu terjadi. Atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Ya, kita ke informasi lain, kita tinggalkan dulu WUS pemirsa. Indonesia terus tingkatkan pertahanan negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa anggarkan pembelian pesawat tempur buatan Cina. Penguatan alutsista terus menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pertahanan udara Indonesia pun akan diperkuat. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin berencana membeli pesawat tempur J-10 Chengdu buatan China. Rencana ini pun telah disetujui oleh Menteri Keuangan Purbaya. Bahkan Purbaya pun telah mengalokasikan anggaran pembelian pesawat tempur pada APBN 2026. Kalau untuk yang tahun depan sudah kita setujui. Ini nggak tahu pakai yang mana, tapi sudah cukup banyak anggaran mereka. Berapa kemarin?
Sekian apa ya? Saya lupa 9 miliar dolar kalau nggak salah atau lebih, saya lupa angkanya. Tapi sudah disetujui, jadi harusnya sudah siap semua untuk yang itu. Tapi saya nggak tahu ini baru lagi apa enggak. Baru lagi. Termasuk yang itu apa? Tapi kalau ya harusnya sih yang disebutkan sudah masuk yang dianggarkan itu harusnya sih. Tapi yang harus double cek lagi apa dia mau impornya tahun depannya lagi atau kapan. Tapi yang dia minta selama ini sudah kita penuhi. Jet buatan negeri tirai bambu ini dilengkapi berbagai macam senjata termasuk PL-15. PL-15 adalah rudal udara jarak jauh yang memiliki jangkau 200 hingga 300 km. J-10 Chengdu pernah digunakan Pakistan untuk menembak jatuh jet tempur Rafale dan Su-30 saat konflik berkecamuk dengan India pada Mei lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.